إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk menuju ke tempat ini, sebagaimana Allah yang meringankan langkah kaki kita untuk sampai di tempat ini. Allah memberikan ketenangan dan ketentraman dengan apa yang kita tinggal di tempat tinggal kita ini. Maka kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah sejatinya kembali pada kita. Sesiapa yang kemudian bersyukur kepada Allah dalam bentuk ketaatan, Allah kembalikan, diperkuat keimanan yang ada di dalam dirinya, sehingga menjadi orang yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sesiapapun di antara kita yang kemudian mensyukuri nikmat itu dengan ketaatan, Allah juga akan pertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah. Maka kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah dalam bentuk ketaatan akan Allah balas dengan tambah nikmat-nikmat yang lebih banyak yang itu berguna bagi penghambaan kita. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Sidang salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Sekalipun kita jauh dari tanah suci, sekalipun kemudian kita jauh dari posisi masjid itu sendiri, tapi kita merasa kita ini diawasi oleh Allah, tapi kita kemudian masih merasakan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Sekalipun kemudian kita sudah berlalu dengan bulan Ramadan, kita sudah kemudian akan berlalu dengan bulan Zulhijjah juga, maka ketakwaan ini tidak terikat oleh waktu-waktu khusus, kapanpun dan dimanapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Dimana kita berada, kapanpun kita berada, kemudian kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang kemudian berarti tunduk, taat dan juga patuh, termasuk takwa adalah berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtitsalu bi awamirihi wastinabi nawahihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang kemudian meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketakwaan bisa dilaksanakan ketika kemudian dengan ilmu. Pada kesempatan kali ini kemudian kita selalu menambah ilmu kita untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kemudian yang bertakwa bisa melihat benih-benih dari ketakwaan itu. Kita akan kemudian merasakan mujahadah, kesungguhan dalam beribadah. Kita tidak menjadi hamba yang kemudian bermain-main dengan perintah dan juga larangan Allah. Ada mujahadah, ada kesungguhan yang kemudian kita perankan dalam ketaatan kita. Melaksanakan perintah kita laksanakan dengan totalitas, ataupun kemudian meninggalkan larangan juga dilaksanakan juga dengan totalitas. Ini adalah mujahadah, dan Allah mengetahui siapa yang kemudian bersungguh-sungguh dalam ketakwaannya itu. Maka setiap kita yang bertakwa kemudian akan merasakan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi tanpa pun dilihat oleh orang lain,
bagi kita adalah cukup kita dilihat oleh Allah, karena tidak ada perilaku kita yang kemudian tersembunyi, terhalang-halangi dari kemahakuasaan Allah. Muraqabatullah ini yang menjadikan kita kemudian tidak ada waktu di mana Allah tidak tahu perilaku kita. Tidak ada tempat di mana Allah tidak melihat perbuatan kita, kapanpun dan dimanapun. Karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, menjadi senjata yang ampuh untuk mengendalikan diri dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sesiapapun dari kita yang kemudian ada ketakwaan di dalam dirinya, maka kita akan melakukan muhasabah. Ya, muhasabah inilah yang kemudian kita lakukan. Hari ini kita melakukan muhasabah terhadap perilaku seminggu yang telah lalu. Dan kemudian di saat kita selesai melaksanakan salat, kita melakukan muhasabah, evaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan sejak selesai salat sebelumnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka kita lebih tahu dengan kekurangan kita masing-masing. Kita tidak tahu dengan kekurangan orang lain, dan kitalah bukan menjadi hakim atas perilaku orang lain yang kemudian dengan seenaknya mengatakan dia salah, sayalah yang benar. Maka muhasabah ini jamaah rahimakumullah memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki di waktu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Sebelum kemudian batasan itu ditutup, batasan untuk bertobat ditutup, kesempatan untuk bertobat ditutup, peluang untuk bertobat ditutup, kita masih dalam peluang yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Maka ketakwaan yang kita selalu jaga pada hari ini dan hari-hari yang akan datang menjadi bekal yang baik untuk hari akhir nanti. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Tajuk khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah komitmen hijrahnya seorang muslim. Bagaimana kemudian kita mendefinisikan bahwa kita adalah seorang muslim? Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ketika dia mampu menjaga keselamatan dari orang yang ada di sekitarnya, dari lisan dan juga tangannya. Maka orang muslim akan memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan bagi siapapun yang kemudian berada di dekatnya. Dia tidak merasa terancam dengan omongannya. Orang ini tidak terancam tidak merasa takut dengan perbuatan seorang muslim, karena muslim memberikan kedamaian, rahmatan lil alamin. Inilah yang kemudian harus kita munculkan. Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Pertanyaan untuk kita, termasuk juga untuk saya. Sudahkah kemudian perilaku kita sudah mencerminkan daripada nilai-nilai keislaman yang selama ini kita yakini? Maka al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Sesuatu yang menyakitkan, yang luka itu akan lama kembali pulih adalah luka yang disebabkan oleh lisan, termasuk juga perbuatan oleh pelakunya. Maka komitmen hijrahnya seorang muslim adalah kita menjadi tahu, kalau kita menjadi seorang muslim sudah kita tunjukkan bahwa tidak hanya bersyahadat saja, tapi kemudian ada rukun Islam setelahnya, yaitu menjaga salatnya. Maka mengaku menjadi seorang muslim, jaga salat. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab pertama kali dari amal ibadah kita adalah salat. Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salat kita baik, maka kita akan melihat baiknya perilaku kita setelah salat itu. Wa idza fasadatis salatu, kalau salat seseorang itu menjadi rusak, kadang dia salat, kadang tidak, sesukanya dia salat subuh iya, kadang tidak salat subuh tapi kemudian salat zuhur. Yang ini bukan contoh yang baik, tapi kemudian kita sadar bahwa itu bukan perilaku yang baik seorang muslim. Maka idza fasadatis salatu fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, perilaku yang lain akan menjadi rusak. Sebelum kemudian kita membicarakan hal-hal yang besar, maka kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan kita setelah kita melakukan muhasabah tadi. Oleh karena itulah orang yang kemudian sadar dengan kekurangan, kita sadar dengan kekurangan kita, karena kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang di dalam diri kita ada nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang nafsu di dalam diri kita mengajak pada perbuatan yang buruk, kadang mengajak pada perbuatan yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tetapi kemudian dengan semangat keberislaman kita, kemudian kita menjadi selektif. Mana perilaku yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itulah kemudian kita meninggalkan yang buruk untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan yang baik untuk mengerjakan yang lebih baik. Itulah muhajir, orang yang berhijrah. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Ketika kita disebut sebagai seorang yang muhajir, orang yang berhijrah,
adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah itu harus disertai dengan ilmu. Ketika tidak disertai dengan ilmu, yang ada adalah menganggap dirinya yang paling baik daripada orang lain. Orang lain adalah salah dalam beribadah, dalam berperilaku, dalam bermuamalah, karena tidak disertai oleh ilmu. Spirit untuk berhijrah, yang penting saya berhijrah, lihat pakaian saya sudah berhijrah. Saya lah yang di surga. Maka konsekuensi logisnya adalah tanpa ilmu, perbuatan yang baik malah tidak menjadi baik yang sebenarnya, hanya menjadi baik bagi pelakunya saja. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Ketika kita sudah berkomitmen menjadi seorang yang berhijrah, dan memang harus berhijrah dari yang buruk-buruk itu, maka kita harus menyertai diri kita dengan ilmu sendiri. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, lihat proses kedatangan kita di dunia ini. Di dalam surah Al-A'raf 172 kita sudah mengungkapkan satu persumpahan kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa kita adalah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, waktu itu kita menjawab ketika masih berada di rahim ibu kita, masih berupa roh, belum terlahir ke dunia ini. Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, komitmen ini harus kita jaga. Ketika kita sudah sebelum lahir di dunia ini kemudian mendeklarasikan sebagai orang yang beriman kepada Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah, maka harus kita jaga itu. Ketika kemudian kita terjerembab, terpleset pada hal-hal yang buruk, maka tinggalkan yang buruk itu dan lakukanlah yang baik. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hijrah sosial itu kan mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap siapa yang menjadi tetangga kita, siapa yang menjadi tetangga di kos kontrakan kita, siapa yang menjadi tetangga kanan kiri rumah kita, depan belakang rumah kita, agar kita kemudian bisa berperilaku dengan baik terhadap mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sudahlah kita kemudian memuliakan tetangganya. Maka ketika berbicara tentang hijrah, tidak hanya untuk diri kita, ternyata harus ada dampak sosial yang bisa dinikmati oleh orang lain, memberikan keberkahan bagi orang lain. Falyukrim jarahu. Sebagaimana keberkahan hijrah spiritual, ini menjadi modal utama kita dalam beraktivitas di hari-hari kita. Karena hijrah spiritual adalah kemudian meninggalkan hal-hal niat-niat yang buruk, kemudian ditinggalkan untuk melakukan niat yang baik. Perilaku-perilaku yang kemudian tidak baik kita lakukan sebagai seorang muslim, tata cara ibadah yang kemudian tidak benar yang dilakukan oleh seorang muslim, harus kita tinggalkan. Maka beribadah dengan ilmu dan kemudian ada landasannya, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hijrah moral jamaah rahimakumullah? Hijrah moral, hijrah akhlak pun kemudian menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Hal yang susah dilakukan seseorang adalah untuk bersikap adil terhadap musuhnya. Bagaimana kemudian dia bersikap adil terhadap musuhnya? Yang ada adalah ketidakadilan. Seseorang kalau sudah membenci orang lain, yang dikedepankan adalah kepuasan untuk menghabisi orang tersebut. Dalam Islam itu bukan perilaku yang baik. Maka seorang muslim dalam hijrah moralnya harus mengetahui apa saja yang masih biasa dilakukan dan terlahir di dalam perilakunya. Apa yang masih terlahir? Mungkinkah kemudian sebagai dakwaan saja suka menuduh orang lain? Atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan muflis. Atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut dan pailit itu? Al-muflis adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang pailit, orang yang bangkrut itu dalam hadis ini disebutkan dia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok pada hari kiamat datang dengan pahala bisolatin, pahala salatnya, wasiyamin, pahala puasanya, wazakatin, pahala zakatnya. Berarti dia ahli ibadah, berarti dia adalah orang muslim. Iya, dia punya amalan ibadah yang banyak, tapi kenapa dikatakan bangkrut dan juga pailit? Lanjutan dari hadisnya adalah qad syatama hadza. Ternyata orang ini suka mencaci maki orang lain. Masih ada kemudian perilaku etika yang kemudian menciderai orang lain. Wa qadzafa hadza, memfitnah orang lain. Namanya juga fitnah, maka tidak ada dasarnya, tidak ada dasar hukumnya. Kalau tadi mencaci maki orang lain dengan lisannya atau kemudian dengan verbal tulisannya, kali ini adalah memfitnah orang lain, baik secara langsung atau pinjam tangan orang lain.
Wa akala mala hadza bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dengan cara yang konvensional maupun cara-cara yang modern. Wa safaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hadza, kemudian memukul orang lain. Orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan ini di dunia kemudian menuntut di hadapan Allah dengan perilaku orang yang di dunianya itu sholat, puasa dan juga zakat. Ya Allah, si fulan ini ya Allah dulu memfitnah saya ya Allah. Allah Maha mengetahui memang itu perilakunya memfitnah, membuat kondisi menjadi kacau balau. Sudah tenang-tenang dibuatlah kemudian ribut, dimunculkanlah isu dan juga wacana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah ambillah pahala, dikurangilah pahala dari pelakunya yang suka memfitnah, diberikan kepada orang yang terfitnah. Kemudian datang lagi orang kemudian dicaci maki, ya Allah si fulan ini ya Allah dulu mencaci maki saya di dunia. Allah Maha tahu. Dan memang pelakunya tidak bertobat dan tidak minta maaf kepada pelaku terhadap korbannya. Dikurangilah pahalanya, diberikanlah kepada korbannya. Masih datang lagi, ya Allah si fulan ini dulu mengambil harta saya dengan cara yang zalim ya Allah, dengan cara yang batil ya Allah, baik dengan cara disunat, bantuan dan sumbangannya, atau dengan cara yang lain yang Allah Maha mengetahui kebenarannya. Maka ketika mau diambil pahalanya dikurangi, sudah habis. Yang ada adalah tinggal dosanya. Maka dosa dari korban perbuatannya, korban dari perilakunya ini dikurangi dosanya, diberikan kepada pelakunya, tsumma puriha ilan nar. Kemudian pelakunya dilemparkan ke dalam neraka. Faliyadzubillah. Maka perilaku-perilaku yang masih ada di dalam diri kita, perilaku yang buruk yang kemudian nempel pada diri kita, harus kita kikis. Karena kita akan menjadi orang yang rugi. Salat yang kita lakukan dengan khusyuk bisa jadi berpindah kepada orang lain dengan perilaku buruk yang masih ada pada diri kita. Karena kita belum hijrah sepenuhnya, maka hijrahnya ini adalah harus meninggalkan apa-apa yang ada pada diri kita dari keburukan itu semua. Iya, setiap orang berhijrah pasti akan diuji. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah ketika menguji kita yang berhijrah, meninggalkan yang haram, transaksi ribawi, ternyata tidak lebih baik kehidupan ekonominya. Allah uji. Sebenarnya ini mau berhijrah atau tidak. Maka di saat seseorang meninggalkan yang haram, komunitas dan kemudian circle yang buruk ditinggalkan, Allah uji dengan kesulitan ekonomi dan juga kesejahteraannya. Sehingga kemudian mereka yang bisa melampaui ujian ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat hijrah itu harus kemudian diperkuat. Niatnya apa dia berhijrah? Meninggalkan yang buruk dan kemudian beralih pada yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu ada tergantung pada niatnya, dan pahala itu tergantung terhadap apa yang diniatkan oleh pelakunya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fajratuhu ilallahi wa rasulihi. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dari apa yang Allah janjikan kepadanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka sesiapa yang kemudian hijrahnya limra'atin yankihuha, karena perempuan yang akan dinikahi atau dunia yang ingin dia dapatkan, maka Allah akan memberikan apa yang kemudian dia inginkan. Di surga, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Maka kembali pada diri kita, jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, inilah waktunya. Tanpa harus menunda-nunda, inilah waktunya. Tanpa harus nunggu bulan Ramadan, inilah waktunya. Mulai dari yang kecil yang sekarang ada di depan kita, dan dimulai dari sekarang. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari di khutbah yang kedua kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kebaikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul